Bagi Yusuf Mansur, gelar sebagai ustadz saja tidak cukup. Ia punya banyak judul sebagai pengusaha, akademisi, pimpinan pesantren dan sebagainya. Tapi, semua gelar tersebut tidak membuatnya berperilaku baik. Di antaranya, perilaku bisnis yang dijalaninya yang membuat mitranya mengalami kerugian dunia akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Nahi Mungkar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dimanapun Anda berada, semoga dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungannya. Sahabat, Yusuf Mansur selalu mengusung atas nama agama. Kemana-mana jualannya adalah agama Islam, dan di sana ada sedekah, di sana ada sholawat, tetapi ujung-ujungnya adalah duniawi. Jadi sebenarnya dia adalah orang yang jualan Islam. Islam dengan ajarannya itu dijual dengan harga murah oleh Yusuf Mansur untuk kepentingan duniawinya. Nah, dia selalu berbicara tentang syariah, dan ini bisa terlihat dari aktivitas dia baik secara sosial maupun secara intelektual. Mau tahu? Nah, ini dia. Pada bulan Desember 2021, Majelis Masyayikh itu diresmikan oleh Menteri Agama waktu itu, Yaqut Holil Stakuf, di mana saat itu ada 9 orang yang dilantik menjadi anggota masyayikh. Apa peran dari anggota masyayikh ini? Adalah untuk memantau dan memajukan pendidikan pesantren. Ini pokok utama dari kerjaan dari anggota masyayikh, dan Yusuf Mansur adalah satu dari 9 orang yang dilantik tersebut. Tetapi apa yang terjadi? Desember 2026 nanti itu berakhir dan kita belum pernah mendengar capaian apa yang telah dilakukan oleh Majelis Masyayikh tersebut. Yang kedua adalah Yusuf Mansur mau mencapai puncak dari pendidikan tinggi, yakni dia selalu sekolah S1, S2, S3. Bahkan di bulan Februari 2024 yang lalu, Yusuf Mansur dinyatakan lulus dari Universitas Trisakti dengan disertasi tentang peran pondok pesantren terhadap perekonomian umat. Nah, ini gelar doktor ekonomi. Nah, 2 capaian ini yang membawa Yusuf Mansur kemana-mana. Dia selalu jualan tentang syariah, dia jualan tentang keislaman, dan seterusnya. Tetapi apa yang terjadi? Yang terjadi adalah jika Majelis Masyayikh, Yusuf Mansur adalah salah satu anggotanya, maka di pondok pesantren Darul Quran sendiri yang dipimpin oleh Yusuf Mansur itu sejak tahun
2019 sampai 2025 jumlah santrinya terus merosot. Artinya apa? Posisi Yusuf Mansur di Majelis Masyayikh itu tidak signifikan dengan kiprah dia di dunia pesantren. Di pesantrennya sendiri dia tidak bisa memajukan pesantrennya. Tetapi dari tahun ke tahun santrinya semakin menipis. Hal ini pernah kita kupas di podcast ini dan sangat signifikan. Itu tentang masyayikh. Bagaimana tentang omongan dia perihal ekonomi syariah dan sesuatu yang berbau syariah. Memang Yusuf Mansur pernah punya yang namanya Paytrend Asset Management yang melantai di Bursa Efek Jakarta. Ini adalah konon adalah satu-satunya lembaga keuangan yang bergerak di bidang syariah. Tetapi perlu diketahui, pada Mei 2024, Paytrend Asset Management itu dicabut nyawanya oleh OJK. OJK mengeluarkan surat di mana Paytrend Asset Management ditutup. Alasannya adalah karena tidak sesuai dengan peruntukannya. Ngakunya itu adalah lembaga keuangan syariah. Ternyata syarat-syarat syariah tidak terpenuhi. Artinya apa? Artinya ada kebohongan publik di sini. Bukan itu saja, rentetan berikutnya adalah mulai dari kalangan atas, kalangan manajemen sampai karyawan itu tidak dibayar selama 2-3 tahun. Dan perkaranya pun nyantol di pengadilan. Nah, inilah contoh-contoh di mana Yusuf Mansur selalu mengatasnamakan syariah. Begitu pula ketika dia dituntut dalam kasus batu bara, investasi batu bara tahun 2009, dan ternyata batu baranya bodong. Yusuf Mansur mengaku bahwa ini adalah lembaga syariah. Karena itu kalau ada yang menuntut, hendaknya dibawa ke pengadilan agama, bukan ke pengadilan umum. Padahal yang namanya investasi syariah, investasi batu bara ini tidak ada bau-baunya syariah. Bagi hasil yang dijanjikan 10% sampai 11% itu tidak ada bau-baunya syariah. Tetapi ketika dia dituntut oleh para investor, berkelit dan mengajukan untuk dibawa ke pengadilan agama. Ketika di pengadilan agama pun Yusuf Mansur tidak pernah muncul. Yang muncul adalah lawyernya. Ya, ini sah-sah saja, tetapi dalam kasus perdata di mana sebelum persidangan dimulai maka ada mediasi, dan ketika mediasi itulah para pihak hadir. Dan perlu diketahui, Yusuf Mansur tidak pernah sekalipun hadir dalam proses mediasi tersebut. Nah, inilah beberapa catatan kita, saudara, di mana Yusuf Mansur kemana-mana selalu ngomong A, tapi faktanya B. Dia selalu ngomong tentang investasi syariah, faktanya tidak ada syariahnya. Bahkan karyawan pun tidak dibayar.
Saudara, bagaimana pendapat Anda? Silakan ditulis di kolom komentar. Billahi taufiq wal hidayah waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.